Oke, next kita akan lanjut kisah pada buku ini, yaitu Sahabat-sahabat Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, jilid 1. Dan video sebelumnya saya sudah membahas kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kali ini saya akan membahas kisah tentang sahabat yang kedua, Umar bin Khattab, ya. Siapakah dia? Inilah ini kayaknya panjang banget ini, paling panjang nih halaman ya. Oke, halaman berapa tadi? Halaman 189 ya. Oke, Umar bin Khattab ini ya kalian barangkali sudah sangat tahu ya, karena banyak sekali keutamaan-keutamaan beliau. Nah, bahkan Rasulullah pun pernah mengatakan seperti ini, seandainya sepeninggalku ada seorang nabi, pastilah Umar bin Khattab orangnya. Nah, ini kan luar biasa. Jadi kedudukan Umar bin Khattab ini sangat istimewa gitu. Nah, maka apa saja dia kita akan bedah pada hari ini. Nah, dia gelarnya ada Al-Faruq ya, pembeda antara kebenaran dan kesalahan ya. Ini banyak ya, dia laki-laki menampakkan keislamannya berasal orang menyembunyikannya. Jadi Umar bin Khattab yang menawarkan kita harus terang-terangan dalam berdakwah, dan juga beliau adil dalam memerintah. Kemudian beliau juga orang yang perkataan beliau itu seringkali menjadi penyebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sekarang siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini di masa jahiliyah orang yang ya termasuk ibaratnya preman lah ya, preman ya. Di preman, kemudian juga ketika gulat itu paling sering menang, selalu menang ya. Di pasar Ukaz itu ada tempat pertarungan dan dia selalu menang gulat. Kemudian ketika masih kecilnya ayahnya Khattab itu mendidiknya dengan sangat keras sekali, sehingga itu terbawa ke menjadi sebuah kepribadian bagi dirinya ya. Dan juga Umar bin Khattab ini juga termasuk orang Quraisy yang terhormat ya, dan dia malah pemegang tugas duta orang Quraisy di masa jahiliyah ya. Jadi ketika ada peperangan ya, maka Umar bin Khattab ini menjadi orang yang menengahi sebuah permasalahan tersebut. Jadi seperti itu. Padahal Umar bin Khattab ini masih muda ketika beliau masuk Islam itu usianya baru 26 atau 27 tahun ya. Nah, jadi memang masih muda, tapi luar biasa kedudukannya di Mekah ya. Nah, yang menjadi penyebab Umar masuk Islam itu adalah doa Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang paling kau cintai, yaitu Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Nah, jadi doa ini menjadi penyebab Umar bin Khattab masuk Islam. Namun ini kan Rasulullah ini meminta kepada Allah SWT, kepada siapakah yang Allah hendak memberikan pertolongan Islam ini, apakah Abu Jahal atau Umar, dan ternyata menjadi terkabulnya doa adalah kepada Umar bin Khattab. Dan kisahnya ini banyak versi ya, banyak versi yang menjadi penyebab Umar itu masuk Islam. Ada yang mengatakan doa, tapi yang jelas ini doa Rasulullah ya, ini pasti tentu lebih mustajab ya. Kemudian ada juga peristiwa di mana ketika umat muslim diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah, maka ada salah seorang dari muslim itu, dia istri dari Amir, ini dia ya. Jadi dia adalah namanya Ummu Abdillah binti Abi Hasamah. Nah ya, jadi pada saat dia itu hendak berangkat ke Habasyah, sehingga dia pada waktu itu masih menunggu Amir ya, suaminya ya, suami Ummu Abdillah ini, untuk bersiap-siap untuk berangkat ke Habasyah. Nah, di perjalanan dia ketika sedang menunggu itu, Umar bin Khattab lewat itu, dan tentu dia ketakutan, waduh gawat ini, Umar bin Khattab sudah datang dan dia mengetahui bahwasanya muslim akan pindah ke Habasyah nih. Ketika di sana ternyata Umar bin Khattab tidak memarahinya, tidak mengancamnya, tidak menyerangnya. Justru dikatakan, hendak kemana kalian gitu, kata si Umar ini. Maka Ummu Abdillah ini mengatakan, ya kami akan berangkat ke bumi Allah yang lainnya, karena ketika di Mekah kalian menindas kami. Maka apa yang dikatakan Umar bin Khattab, semoga Allah menyertai kalian. Dan di situ Ummu Abdillah mengatakan, aku melihat secercah kelembutan padanya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bahkan dia mengatakan bahwasanya kepada suaminya, wahai Abu Abdillah, seandainya tidak engkau melihat Umar, dia sepertinya kasihan kepada kita dan bersikap lembut. Nah, maka apa kata si Amir ya, suaminya mengatakan,
apakah engkau itu berharap dia masuk Islam? Iya, kata si Ummu Abdillah tadi. Lalu apa kata si Amir? Orang yang engkau lihat tadi ya, itu tidak akan masuk Islam sebelum keledai bapaknya Umar ya, keledai Al-Khattab itu masuk Islam gitu. Nah, saking tidak mungkinnya Umar itu masuk Islam gitu. Dan bahkan ketika di masa-masa awal-awal hijrah, awal-awal dakwah itu, Umar bin Khattab ini sangat keras siksaannya kepada umat Islam seperti itu. Nah, kemudian kisah yang lain adalah ketika dia hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini karena Abu Jahal ya. Abu Jahal ini memberikan sebuah sayembara ya. Siapa yang berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW, saya akan berikan 100 ekor unta. Nah, maka pada waktu itu si Umar bin Khattab ini mendengar tawaran tersebut, beliau pun langsung menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW untuk mencari beliau untuk membunuhnya. Namun di perjalanan si Umar ini menemui seorang sahabat namanya Nu'aim bin Abdillah An-Naham ya, dan dia adalah seorang laki-laki yaitu dari Bani Adi bin Ka'ab. Bani Adi ini ya kabilahnya Umar juga gitu kan, dan dia sebenarnya sudah masuk Islam tapi dia menyembunyikan keislamannya. Nah, ketika sudah mengetahui bahwasanya Umar ini rencananya mau membunuh Nabi Muhammad SAW, lalu si Nu'aim ini berkata, "Hei Umar, engkau mau kemana?" "Saya mau membunuh Muhammad." "Engkau ingin membunuh Muhammad sementara adikmu sendiri ya, si Fatimah binti Khattab itu sudah masuk Islam itu." Nah, mendengar yang diucapkan oleh Nu'aim bin Abdillah ini, dengan harapan bisa mengulur waktu si Umar, dan akhirnya Umar langsung berbalik arah, yang rencananya mau menemui Nabi malah menemui adiknya sendiri yaitu Fatimah binti Al-Khattab. Dan ketika nyampe di sana ada Khabbab bin Al-Arat yang pada waktu itu di rumah Fatimah, dan juga ada suaminya yaitu Sa'id bin Zaid yang juga termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Dan akhirnya pada waktu itu tidak perbincangan, dan akhirnya Umar bin Khattab nanti masuk Islam. Nah, jadi seperti itu kisah keislamannya. Saya tidak bahas dengan detail karena saya cuma review saja, jadi tidak mesti banyak-banyak ya. Dan setelah Umar bin Khattab ini masuk Islam, beliau menanyakan siapa yang kiranya penyebar berita, karena dulu kan belum ada media sosial, belum ada Facebook, belum ada Instagram, jadi tidak bisa untuk menyampaikan informasi kalau kita sudah masuk Islam gitu kan. Nah, Umar bin Khattab ini orang yang terpandang dan dia masuk Islam, maka dia mengatakan siapa yang kira-kira bisa menyebarkan informasi dengan cepat, maka disebutlah namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Akhirnya Umar menemuinya, lalu dia mengatakan sesungguhnya saya sudah masuk Islam. Maka pada waktu itu disampaikanlah oleh Jamil bin Ma'mar al-Jumahi ini ke orang-orang Mekah. Akhirnya gemparlah terjadi di sana, bahkan Umar sempat dihajar habis-habisan oleh orang-orang Quraisy. Dan Umar bin Khattab bersumpah gitu kan, dan dia berdoa bahwasanya, "Aku bersumpah dengan nama Allah, seandainya jumlah kami mencapai 300 orang, niscaya kami meninggalkannya untuk kalian atau kalian meninggalkannya untuk kami." Artinya ketika jumlah kami 300, maka kami akan menumpaskan kalian. Dan ternyata doa Umar ini terwujudkan ketika perang Badar, karena perang Badar itu 300 melawan 1000 pasukan. Nah, jadi seperti ini kisah-kisah yang dilakukan Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab juga menyarankan agar sudah mulai terang-terangan dalam berdakwah, terang-terangan dalam beribadah. Nah, jadi seperti itu. Maka dengan Islamnya Umar bin Khattab, maka Islam menjadi lebih kuat. Dan tibalah masa untuk hijrah. Nah, ketika orang-orang hijrah ya secara sembunyi-sembunyi ya, sembunyi-sembunyi agar tidak ditangkap oleh orang Mekah. Beda halnya dengan Umar bin Khattab, justru dia menantang ya. Umar bin Khattab ketika hijrah, dia mengambil pedangnya, menyiapkan busurnya, menenteng beberapa anak panah di tangannya, dan memegang tombak pendeknya. Nah, dia akhirnya menuju Ka'bah, sementara para petinggi Quraisy berada di halaman Ka'bah tersebut. Dia tawaf 7 kali di Ka'bah tersebut, dan akhirnya lalu dia meneriakkan sesuatu yang sangat merendahkan martabat orang musyrikin. Apa itu? Wajah-wajah buruk, katanya. Allah tidak menghinakan kecuali hidung-hidung ini. Siapa yang ingin membuat ibunya meratap, menjadikannya anak yatim, dan menjadikan istrinya janda, hendaklah dia menemui aku di balik lembah ini. Dia menantang siapa yang berani menahan saya, ayo silakan bertemu dengan saya di lembah ini. Nah, ini kan hanya orang-orang tertentu saja yang berani seperti itu. Ketika orang-orang lain berhijrah dengan sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab justru menampakkan hijrahnya. Nah, seperti itu. Jadi ya kalian tahu, bisa membayangkan sendiri bagaimana kuatnya Umar bin Khattab. Nah, sekarang
Ini ada beberapa kelebihan dari Umar bin Khattab ya. Ini ada kisah, ada hadisnya. Ini sebaik-baiknya orang adalah Abu Bakar, sebaiknya orang adalah Umar. Ini dari Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian ada juga hadis yang lain, di antara umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham dan mereka bukan para nabi. Jika pada umatku terdapat seorang yang demikian, orang itu adalah Umar. Nah, karena pendapat Umar ini seringkali menjadi penyebab ayat Al-Quran turun seperti itu ya. Kemudian banyak lagi nih, ada juga mengatakan hadis Nabi, dua orang ini adalah sayyid, penghulu orang-orang dewasa surga dari kalangan orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Jadi orang-orang terdahulu dari zaman Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab dan Abu Bakar ini termasuk para penghulu orang-orang dewasa yang ada di penduduk surga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keutamaan dari mereka ini sangat luar biasa di dunia ini ya. Dan juga ada ketika di saat di Uhud ya, sama seperti kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah berada di bukit Uhud, tiba-tiba Uhud bergetar dan akhirnya Rasulullah mengatakan, tenanglah wahai Uhud, di atasmu hanya seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang syahid. Nah, pada waktu itu ada Abu Bakar, Umar dan Utsman bin Affan. Dan mereka nanti terbukti bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar dan Utsman termasuk orang yang syahid ya. Masih banyak lagi yang lain dan saya tidak bahas semuanya. Oke, kita langsung ke yang lain. Nabi bahkan memberikan berita gembira kepada Umar dengan surga dan istana di dalamnya. Jadi Rasulullah itu mengatakan seperti ini, hadis yang sangat terkenal. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah di surga ya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Umar bin Khattab. Kemudian juga ada juga nih banyak ya. Ada juga nih, aku masuk surga, tiba-tiba nih Rasulullah berkata ya, aku masuk surga, tiba-tiba aku melihat sebuah istana dari emas. Maka aku bertanya, milik siapa ini? Mereka menjawab, milik seorang pemuda dari Quraisy. Maka aku mengira, kata Anas bin Malik ini, dia mengira pemuda itu adalah aku. Maka aku bertanya kepada Rasulullah siapa dia, dan jawabannya adalah Umar bin Khattab. Dan dalam mimpi yang lain Rasulullah mengatakan ketika di surga dia melihat ada seorang wanita yang berwuduk di samping sebuah istana. Maka aku bertanya, milik siapa ini? Rasulullah mengatakan, lalu dijawab, ini milik Umar. Nah, karena Rasulullah tahu bagaimana Umar itu cemburu ya, dan akhirnya Rasulullah cepat-cepat berpaling dari istana tersebut. Yang di situ sudah ada para bidadari yang sudah siap menunggu Umar bin Khattab. Masya Allah ya. Kemudian kedudukan iman yang sudah tidak ditanyakan lagi karena sudah masuk sudah menjadi penghuni surga ya. Kemudian ini wasiat dari Al-Faruq ya, ketika seorang ingin jadi pemimpin maka hendaklah kalian bertafakuh ya, mendalami ilmu agama sebelum kalian memimpin. Karena di masa Umar bin Khattab ini dia tidak hanya menjadi seorang pemimpin yang politik saja, tapi bisa menyelesaikan sebuah permasalahan-permasalahan, termasuk bagaimana beliau bisa memutuskan sebuah perkara di mana pada waktu itu kalender Hijriyah ya. Nah, pada waktu itu kan belum ada kalender Hijriyah, maka pada masa Umar bin Khattab inilah adanya kalender Hijriyah. Kemudian tarawih yang dulunya ya di bulan Ramadan ya, tarawih dan dulunya mungkin sendiri, maka Umar bin Khattab yang mengusulkan, sehingga pada waktu itu Ubay bin Ka'ab dia perintahkan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi imam pada saat sholat tarawih pertama kali di di masa Umar bin Khattab. Ada juga nih pendapat Umar sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Jadi saya sudah rangkum, ternyata yang menjadi penyebab ayat Al-Quran turun yang berkaitan dengan Umar bin Khattab itu adalah ketika Umar mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya kita menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, maka turunlah ayat tentang ini ya, maka turunlah watakhizu min maqam Ibrahim musalla ya, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Nah, ini pertama Umar yang mengatakan, akhirnya ayat Al-Quran turun. Kemudian ayat hijab juga. Jadi bahwasanya wahai Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab, karena yang berbicara kepada mereka adalah orang yang baik dan orang yang fajir. Nah, kita tidak tahu nih. Nah, maka ketika Umar mengatakan itu, turun perintah untuk para istri-istri Nabi menutup hijab. Kemudian juga tentang ada istri-istri Nabi cemburu, lalu dia mengatakan kepada anaknya yang kebetulan juga istri Nabi, lalu turunlah ayat tentang itu. Kemudian juga tentang tawanan perang Badar. Jadi pada waktu perang Badar Rasulullah pernah bermusyawarah ya terkait tawaran perang Badar itu apa yang harus dilakukan, apa dilakukan, apa harus dibunuh, apakah harus dikerjakan, dibayar denda dan sebagainya. Maka si Abu Bakar mengatakan sebaiknya kita lepaskan dia, kita minta tebusan dari mereka. Sementara
Umar bin Khattab memberikan pendapat, apa kata Umar bin Khattab? Bunuh saja semuanya gitu ya. Nah gitu Umar bin Khattab. Akhirnya Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Namun beberapa waktu kemudian turun ayat yang membenarkan bahwasanya yang harus dilakukan itulah membunuh semuanya itu. Dan akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar menangis sejadi-jadinya karena pendapatnya itu tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian ada juga terkait tentang kisah Ubay bin Salul ya. Ubay bin Salul ini dia orang yang munafik ya. Pada waktu itu dia meninggal dunia. Nah, meninggal dunia tapi dia munafik nih. Dia meninggal dunia dan akhirnya Rasulullah SAW beliau menyolati. Nah, jadi menyolati si Ibnu Ubay ini tadi. Dan akhirnya Umar mengatakan, oh, saya tidak rela engkau menyolatkan dia gitu. Dia itu adalah orang yang munafik. Dan akhirnya Rasulullah SAW terus tetap untuk pergi menyolati Ubay bin Salul ini. Dan akhirnya turun ayat yang ini ya, janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Nah, jadi banyak ayat yang turun karena Umar bin Khattab ya, Masya Allah. Oke, ini yang lain bahwasanya setan itu dari jenis jin itu ketika ada Umar dia kabur gitu. Nah ini kisahnya bahwasanya dalam suatu hari dari Sa'ad bin Abi Waqqas dia berkata, Umar bin Khattab pernah meminta izin kepada Nabi. Pada saat itu di sisi beliau ada beberapa orang wanita Quraisy yang berbicara pada beliau. Dan satu rakyat mereka bertanya kepada beliau dan memperbanyak pertanyaannya. Jadi orang perempuan ini nanya tuh sama Rasulullah itu kan ya. Dan pertanyaannya bagaimana kalau perempuan ya, soalnya melengking gitu. Dan Umar tidak suka gitu kan. Nah lalu akhirnya Umar langsung mengatakan seperti itu, mengingatkan orang-orang tersebut. Nah maka Rasulullah lah yang mengatakan bahwasanya ketika engkau mengatakan itu, jin pun juga kabur dari tempat itu tadi. Nah seperti itu ya. Kemudian apa lagi ya, dalam perang Tabuk Umar bin Khattab dia menginfakkan setengah dari hartanya gitu kan. Kemudian apa lagi ya, kisah yang mana lagi, kita cari-cari dulu. Kalau masalah ibadah luar biasa, tidak usah ditanyakan lagi. Kemudian kita lihat, nah ada juga kita temui kalau ini di buku yang lain, saya melihat bahwasanya si Umar ini, nah ini bukan di buku lain, buku ini berarti ya. Jadi orang-orang itu mendatangi sebuah pohon di mana Rasulullah membaiat para sahabat di bawahnya. Jadi di Baitur Ridwan ya, di tempat sebelum perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan ada namanya baiat Ridwan ya. Nah orang-orang itu menganggap pohon itu sebagai pohon yang pohon yang sakti lah ibaratnya. Maka orang-orang pada waktu itu sholat di sana dan akhirnya Umar memerintahkan, ini apa ini? Kok pohon dijadikan hal yang seperti itu, diistimewakan, padahal pohon itu sama semuanya. Maka Umar memerintahkan untuk menebang pohon itu. Nah, luar biasa kan. Bahkan di buku yang lain ya, saya belum menemui. Jadi ketika orang-orang kan dalam proses peristiwa haji itu kan ada menyium Hajar Aswad ya. Maka Umar tuh mengatakan kepada batu Hajar Aswad itu, wahai Hajar Aswad, sesungguhnya kalau bukanlah karena Nabi yang melakukan hal ini, maka aku tidak akan memuliakanmu. Jadi memang kebenaran atau pemahaman Umar bin Khattab tentang akidah itu sangat luar biasa ya. Oke, kita lihat lagi kisah yang lain. Kalau kisah-kisah dia bersama keluarganya juga banyak nih. Nah, ada juga kisah tentang, nah ini dia. Jadi ketika Rasulullah wafat kan Umar pertama kali membayar Abu Bakar As-Siddiq. Nah pada waktu itu Umar bin Khattab diamanahkan oleh Abu Bakar, yang pada itu Abu Bakar adalah seorang khalifah dan Umar bin Khattab menjadi seorang hakim pada waktu itu. Dan beliau sangat adil sekali dalam memutuskan sebuah perkara. Dan perkara-perkara yang beliau lakukan itu sangat adil sekali yang beliau memutuskan. Saya lihat dulu, kita lihat lagi mana saja. Nah ini juga nih ketika beliau menjadi seorang khalifah ya. Jadi ini Abu Bakar Siddiq, akhirnya Abu Bakar meninggal. Abu Bakar menulis sebuah surat yang mana menjadi pengganti beliau adalah
Umar bin Khattab, ya, Utsman yang menulis suratnya pada waktu itu. Nah, lalu ketika Umar bin Khattab memerintah, beliau sangat adil sekali. Nah, ada sebuah kisah di mana jadi ada seorang laki-laki dari Bani Makhzum mengadukan kepada Abu Sufyan. Tahu kan Abu Sufyan? Abu Sufyan itu adalah pimpinan tentara orang Quraisy ketika di perang Uhud, dan perang Uhud yang memenangkannya, ada yang mengatakan yang memenangkannya adalah orang kafir Quraisy, ya. Nah, Abu Sufyan pemimpinnya, dan dia mengadukan, Bani Makhzum ini mengadukan Abu Sufyan itu kepada Umar. Dan kalau kita lihat ya, Umar sama Abu Sufyan, wah, Abu Sufyan kan tentu lebih lebih terhormat ya, karena di Mekah dia termasuk orang yang dipandang, dan dia juga pernah jadi pemimpin pasukan orang Quraisy itu kan, dan pada waktu itu Abu Sufyan sudah masuk Islam. Orang ini mengadu sama Umar bahwasanya Abu Sufyan itu mengambil tanahnya. Maka Umar mengatakan, oke, kita lihat dulu, sesungguhnya aku yang paling tahu daerah sana gitu kan. Dan akhirnya Umar melihat, dan ternyata patok dari tanah Abu Sufyan itu memang berpindah gitu. Nah, akhirnya apa, Umar mengatakan seperti ini, nah, wahai Abu Sufyan, ambillah batu ini, batu pembatasnya tadi ya, dan pindahkanlah dia ke sana. Lalu kata Abu Sufyan, tidak, aku tidak melakukannya, aku tidak akan melakukannya. Umar berkata, demi Allah engkau harus melakukannya. Abu Sufyan berkata, tidak, demi Allah aku tidak akan melakukannya. Maka apa yang dilakukan sama Umar, dipukulnya tongkat kepada Abu Sufyan itu, dipukulnya. Lalu Umar langsung menghadap kiblat lalu berdoa, ya Allah, bagimu segala puji, engkau tidak akan mewafatkan sebelum aku mengalahkan pendapat Abu Sufyan, dan aku menundukkan, dan engkau menundukkannya kepadaku dengan Islam itu. Nah, coba bayangkan kalau ini bukan Islam, ya Abu Sufyan tentu akan marah, weh, saya ini orang terhormat di Mekah ini ya, tapi karena Islam, Abu Sufyan, Umar bin Khattab itu berlaku adil. Kemudian juga ada kisahnya tentang, oke, kita cari dulu. Nah, jadi ada seorang sahabat juga, ya, ini Utsman ya. Utsman ini dia sedang menengok hartanya di Aliyah. Ini betapa sederhananya Umar bin Khattab. Pada waktu itu si Utsman ini melihat ada orang di tengah panas itu kan, dan dia menggiring 2 ekor unta muda itu. Unta yang masih muda gitu kan. Dan itu panas sekali kondisinya. Utsman aja berhenti gitu kan. Lalu Utsman mengatakan, kenapalah ada orang yang berjalan di tengah padang pasir yang panas ini dengan membawa 2 ekor unta, kenapa dia tidak berhenti saja sebentar itu kan. Dan akhirnya perlahan-lahan laki-laki itu mendekat. Utsman melihat itu, kira-kira siapa, kok rasanya kenal. Ternyata itu Umar bin Khattab yang sedang mencari unta yang lepas, unta zakat yang lepas itu. Nah, Umar menjawab, nih, emang kamu ngapain keluar itu? Maka kata Umar, 2 ekor unta muda tertinggal dari kawanan unta zakat. Nah, kenapa kamu nggak nyuruh ini saja gitu kan, pembantu saja gitu kan. Maka kata Umar, yang akan memikul dosanya itu saya, bukan pembantu-pembantu. Nah, seperti itu, luar biasa ya adilnya dan sederhananya. Ditambah lagi ada kisah tentang Abdullah bin Umar nih. Abdullah bin Umar itu berarti anaknya ya. Abdullah bin Umar ini dia beli unta ya. Dia beli unta kurus awalnya, lalu dia masuk ke Hima. Hima itu tempat penggembalaan unta para orang-orang muslim ya di tempat itu. Nah, dan unta tersebut digembala ya ibaratnya ya, seperti itu ya. Dan akhirnya unta tersebut dirawat dengan baik dan gemuk unta tersebut, dan akhirnya dibawa ke pasar. Umar masuk ke pasar dan melihat ternyata ada seekor unta gemuk. Lalu dia tanya, ini unta siapa? Lalu orang-orang menjawab, itu untanya Abdullah bin Umar. Umar langsung mengatakan, oh bagus, mantap. Dipanggilnya Abdullah, weh Abdullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Tidak, ini unta sama seperti yang lain itu, pendidikannya sama. Tidak. Ketika unta ini dimasukkan ke Hima, maka orang-orang betul mengatakan, wah ini untanya Umar, anaknya Umar nih, baik-baik nih, banyakin, bagus-bagusin dalam mengembalanya gitu kan, bagus-bagusin dalam mendidik dalam merawatnya gitu kan, sehingga orang-orang nanti akan tidak adil dalam merawat unta. Dan akhirnya sudah, engkau jual saja nih, modalmu balik lagi. Nah, kita langsung kepada bagaimana ketika penaklukan. Nah, maka di masa Umar ini
terjadi penaklukan besar-besaran. Nah, di masa Umar inilah Irak ditaklukkan, kemudian maksudnya raja-raja Persia ditaklukkan, raja Romawi ditaklukkan, ya. Nah, jadi maka kesuksesan besar itu memang terjadi pada masa Umar bin Khattab ini. Nah, di masa Umar pernah juga terjadi karomah ya. Karomah itu adalah sebuah kayak mujizat gitu, tapi bukan mujizat ya. Ilham ya, seperti itu intinya. Dalam suatu hari Umar sedang berkhutbah. Nah, tiba-tiba dia teriak, "Wahai Sariyah, larilah ke gunung," gitu kan. Nah, tiba-tiba seperti itu, dan ternyata Sariyah ini adalah rombongan orang-orang yang sedang berperang, yang sedang memimpin pasukan perang. Ketika pada waktu itu si orang-orang si Sariyah itu pulang gitu kan, lalu mengatakan, "Alhamdulillah kami kalah." Namun pada saat itu kami mendengar seseorang berseru, "Wahai Sariyah, larilah ke gunung," sebanyak 3 kali. Maka kami menyandarkan punggung kami ke gunung, akhirnya Allah mengalahkan mereka. Nah, seorang berkata kepada Umar, "Itu tuh yang ngasih tahu tuh sebenarnya engkau lah, wahai Umar." Lah, Umar kaget kan. Loh, kok suara saya nyampe ke sana gitu kan. Nah, ini karomahnya bagi saya. Kemudian ada juga kisah di mana Umar bin Khattab dengan Sungai Nil di Mesir ya, ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Mesir, dan Mesir itu dipimpin oleh Amr bin As. Dan ternyata di Mesir itu ada kebiasaan atau tradisi di mana ketika Sungai Nil itu tidak mengalir airnya, maka orang-orang Mesir akan mengorbankan seorang wanita yang cantik ya, seorang perempuan, menggunakan perhiasan pakaian terbaik lalu melemparnya ke sungai. Maka Amir bin As itu mengatakan, "Ini tidak boleh Islam ini." Nah, tapi kami selama ini seperti itu. Nah, maka Amr bin As bingung, wah ini cara ngomongnya gimana lagi nih. Akhirnya dilaporlah kepada Khalifah di Madinah, Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab membaca surat Amr, dan ternyata langsung Umar bin Khattab menuliskan sebuah dalam sebuah tulisan dan sebuah kertas, lalu disuruh untuk melemparnya ke dalam sungai Nil tersebut. Dan ternyata beberapa waktu kemudian Sungai Nil kembali mengalir dengan deras. Dan apa isi dari surat tersebut ya? Ini isinya, dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada Nil, orang-orang Mesir. Amma ba'du, jika engkau hanya mengalir dari dirimu dan atas kemauanmu sendiri, maka janganlah engkau mengalir ya. Kami tidak memerlukanmu. Tapi jika engkau mengalir atas perintah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, dan dialah yang mengalirkanmu, maka kami memohon kepada Allah Ta'ala agar dia membuatmu mengalir. Kalimatnya seperti itu, lalu dibuang ke Sungai Nil, dan Sungai Nil masih mengalir gara-gara Umar bin Khattab. Luar biasa ya, betapa mudahnya Allah SWT memberikan pertolongan pada Umar bin Khattab ya. Kita lihat lagi yang lain ya. Kemudian ini kisah tentang ini ya, ketika si Zaid bin Aslam, dan ketika si Aslam ini pembantunya Umar bin Khattab, sedang berjalan di tengah malam ya, sedang belusukan ya, bertemu dengan seorang wanita yang anaknya nangis itu ya. Anaknya nangis karena kelaparan, dan dia sedang memasak, dan itu isinya batu. Dan Umar datang, "Kenapa engkau seperti itu? Apa yang kau masak?" "Kami hanya saya memasak batu. Tujuannya agar anak saya tidak nangis lagi." Maka lalu si wanita tersebut mengatakan, Umar mengatakan, "Kenapa engkau tidak minta bantuan kepada Khalifah?" Lalu apa kata wanita tersebut? "Khalifah hanya mementingkan orang tertentu saja." Mendengar hal itu, Umar bin Khattab langsung berangkat ke Baitul Mal, mengangkat beberapa sembako untuk dibawakan kepada perempuan tersebut, dan bahkan Umar langsung yang memasaknya. Nah, setelah itu setelah dia masak, lalu dia melihat bagaimana anak tersebut bisa tidur pulas dengan memberikan makanan yang kenyang, dan akhirnya Umar bin Khattab pergi, dan tanpa diketahui orang perempuan tersebut bahwasanya itulah Umar bin Khattab yang dia sampaikan pada malam tadi. Nah, seperti itu teman-teman, banyak sekali kisah Umar bin Khattab ini. Kemudian ada juga seorang yang ini kisah yang bagus juga. Jadi di satu malam Umar bin Khattab bersama Aslam ya, berkeliling meronda di Madinah di malam hari. Nah, di tengah malam dia nyandar di sebuah tempat, di sebuah rumah,
dan terdengar suara, ada seorang perempuan mengatakan, wahai putriku, campurkan susu ini dengan air. Jadi dia pengen jual susu tapi susunya dicampurkan dengan air gitu, biar susunya jadi banyak gitu kan. Maka apa kata anak perempuannya, wah ibuku, apakah engkau belum mengetahui ketetapan yang dikeluarkan oleh Amirul Mukminin? Si Umar bilang tidak boleh seperti itu tidak adil. Maka ibunya mengatakan, wahai putriku, apa ketetapannya? Anak perempuan menjawab, Amirul Mukminin memerintahkan seorang untuk mengumumkan jangan mencampur susu dengan air. Maka ibunya berkata, sudahlah, campurkanlah susu itu dengan air. Kita saat ini berada di sebuah tempat yang tidak dilihat oleh Umar dan pegawainya itu. Maka apa kata anak perempuannya, wahai ibu, demi Allah tidak patut bagiku menaati Umar di hadapannya dan mendurhakainya di belakangnya. Umar mendengar percakapan tersebut, lalu dia memerintahkan kepada Asam untuk menandai rumah tersebut, dan akhirnya Umar bin Khattab menawarkan kepada anak-anaknya, siapa yang mau menikah pada dalam waktu dekat ini. Si Abdullah menjawab, saya sudah punya istri. Abdurrahman menjawab, saya juga sudah punya istri. Lalu Asim mengatakan, ayah, aku belum punya istri, maka nikahkan aku dengannya. Dan akhirnya Asim pun menikah dengan putri tersebut, dan akhirnya anaknya lahirlah dari perkawinan ini nanti akan lahir keturunan, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini luar biasa ya, dari keluarga yang baik. Banyak lagi sebenarnya, saya singkat aja, percepat saja. Nah, ini peristiwa mungkin lagi sekarang ya, lagi lockdown. Jadi satu masa di mana negeri Syam yang waktu itu yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya. Nah, pada waktu itu terjadi sebuah seperti sekarang lah, corona ya, tapi waktu itu namanya penyakit amwas ya, taun. Nah, pada waktu itu si Umar bin Khattab dalam perjalanan ke Syam, sampai di sana beliau berhenti, lalu disampaikanlah bahwasanya ada taun di sini, ada penyakit di sini, ada wabah di sini. Lalu mereka berdiskusi lah Umar bin Khattab, apa yang kita lakukan, kembali atau masuk saja? Lalu ada yang mengatakan, kita kembali saja wahai Umar bin Khattab. Lalu diberikan berbagai pertimbangan, akhirnya Umar bin Khattab tidak jadi masuk ke negeri Syam. Si gubernurnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan, wahai Umar bin Khattab, engkau pergi dari negeri Syam ini, tidak mau masuk negeri Syam ini, engkau berarti engkau menghindar dari takdir Allah. Nah, ini si Abu Ubaidah mengatakan, apakah engkau berlari dari takdir Allah? Maka Umar menjawab, seandainya yang mengucapkannya bukan engkau wahai Abu Ubaidah, benar, kami berlari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Nah, begitu juga dengan kita menyikapi musim corona ini ya. Bukannya kita berlari dari takdir Allah, tapi kita berlari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di masa Umar bin Khattab ini juga ada peristiwa di mana lengsernya Khalid bin Walid ya, jadi digantikan. Mengapa Khalid bin Walid digantikan? Menurut berbagai buku yang pernah saya baca, yang menjadi penyebabnya adalah ketika umat muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, maka umat muslim itu sudah ini duluan gitu, parno duluan. Dia mengatakan, oh kalau Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin, aman lah, nanti bakal menang gitu. Nah, Umar bin Khattab tidak ingin seperti itu, akidah umat Islam menjadi terganggu. Akhirnya Khalid bin Walid dipecat dan digantikan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Meskipun banyak riwayat yang lain yang menjelaskan beberapa alasan-alasan lain ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Nah, di musim tahun Ar-Ramadah, tahun apa ya? Pokoknya pada waktu itu musim kering ya, tidak ada hujan, tidak ada hujan turun, musim paceklik, kelaparan hebat, sampai binatang buas itu memangsa manusia. Dan pada waktu itu Umar bin Khattab tidak tahan melihat bagaimana masyarakatnya. Bahkan Umar bin Khattab dia bersumpah untuk tidak akan makan mentega, tidak akan makan hal-hal yang lezat sebelum musim itu hilang ya, seperti itu. Dan bahkan akhirnya Umar bin Khattab meminta para masyarakat untuk sholat. Akhirnya dia sholat, minta hujan, maka dipanggillah Abbas bin Abdul Muttalib, itu paman Nabi Muhammad SAW ya. Umar berdoa, ya Allah, dulu jika kami tertimpa kekeringan, maka kami bertawasul kepadamu dengan doa nabimu, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Nah, sekarang kami bertawasul kepadamu dengan doa paman nabimu, maka berikanlah kami hujan. Setelah itu tiba-tiba hujan turun. Nah ya, seperti itu. Umar bin Khattab pandai sekali dia merayu Allah SWT untuk mengabulkan doanya. Saatnya untuk berpisah. Nah, Umar bin Khattab ini sebelumnya dia bermimpi dia sebagai syahid gitu kan. Dan mimpi itu apa ya,
menceritakan tentang bagaimana dia dipatuk oleh seekor ayam jantan. Nah, ini dia kisahnya ya. Aku telah bermimpi, menurutku ialah pertanda dekatnya ajalku. Aku bermimpi seekor ayam jantan mematukku 2 kali, lalu aku menceritakan mimpi itu kepada Asma binti Umais. Dia berkata, engkau dibunuh oleh seorang laki-laki ajam. Nah, artinya Umar bin Khattab ini nanti akan dibunuh. Dan kisahnya adalah pada waktu itu si Umar bin Khattab ini sedang memimpin sholat subuh ya, dan pada waktu dia memimpin sholat subuh, datanglah seorang dari budak dari salah sahabat, budaknya Mughirah. Dia membawa pedang, membawa pisau yang sudah diuluri dengan racun, dan akhirnya dia membunuh Umar bin Khattab dengan menikam Umar bin Khattab yang pada waktu itu sedang menjadi imam gitu. Nah, sehingga pada waktu itu banyak para sahabat yang meninggal juga. Nah, ada yang mengatakan 13 orang ya. Ini dia menikam 13 orang dan 7 diantaranya meninggal dunia. Nah, itu jadi Abu Lu'lu'ah ya namanya, itu sudah terkenal ya. Dan dia berkata, siapa yang membunuhku? Maka dia mengatakan, hamba saya Al-Mughirah. Al-Mughirah ini hamba sayanya, ia berasal dari Persia. Dia sakit hati kepada Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab berhasil menaklukkan negerinya, itu negeri Persia ya, seperti itu. Dan akhirnya sebelum Umar bin Khattab wafat, nah ini penting juga nih, perlu kalian ketahui, sebelum Umar bin Khattab wafat, maka beliau membentuk majelis syura untuk merapatkan, memusyawarahkan siapa yang akan menjadi pengganti beliau. Maka diutuslah 6 orang, yaitu Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam ya. Saya ulang. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair, Abdullah bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, 6 orang itu yang akan bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan meneruskan Umar bin Khattab ketika dia meninggal. Dan termasuk juga anaknya, itu Abdullah bin Umar, tapi dia tidak punya hak suara ya, tapi punya hak bicara. Nah, akhirnya rapatlah mereka, dan nanti kesepakatan itu diberikan waktu. Kalau seandainya lewat waktu tersebut, jika belum ada juga terpilih pemimpin, maka bunuhlah orang yang tidak mau itu. Nah, gitu wasiat Umar bin Khattab. Dan wasiat yang lain adalah Umar bin Khattab ketika dia hendak wafat, maka beliau meminta izin kepada Aisyah ya, istri Rasulullah SAW. Beliau minta izin untuk dimakamkan di sebelah sahabatnya. Ini karena Rasulullah SAW ya, di sebelah Rasulullah SAW itu makam Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab ingin ia dimakamkan di sebelah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sebelah pemakaman sahabatnya. Dan sebenarnya Aisyah sudah menyiapkan itu tempatnya itu kan, tapi karena Umar yang minta, maka Aisyah pun mengabulkan permintaannya. Dan akhirnya Umar bin Khattab wafat setelah ditikam tadi, dan banyak darah yang sepertinya terlihat dia tidak akan bisa selamat lagi, dan akhirnya dia meninggal dunia. Nah, begitulah di masa Umar bin Khattab yang begitu heroik sekali, karena banyak sekali negara-negara yang dapat ditaklukkan pada waktu itu ya, terutama Romawi sama Persia berhasil dikalahkan di masa Umar bin Khattab ini. Bahkan negara-negara yang lain itu semakin luas itu ya karena berkat udah adanya penaklukan di masa Umar bin Khattab itu ya. Makanya ketika Umar memimpin, dampak bagi Islam itu sangat besar sekali ya. Mungkin demikian saja kisahnya tentang Umar bin Khattab. Nanti kita kedepannya akan mengisahkan kisah tentang Utsman bin Affan lagi. Oke, terima kasih.